Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini meskipun dalam keadaan daring atau kita bertatap muka secara tidak langsung. Oke, pada pertemuan kali ini izinkanlah Bapak menyapa adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Saya harap kabar adik-adik semuanya tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun via daring seperti ini, kemudian tetap memiliki giroh dan juga istiqomah dalam belajar dan juga mengamalkan apa yang telah dipelajari. Oke, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab pertama, yakni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrul Abdul Aziz. Saya guru magang 2 di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Tulungagung yang di bawah bimbingan Bapak Ubaidillah yang mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11 NIA, kelas 11 BIS, dan kelas 11 IK. Oke, kembali lagi tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, adik-adik tentunya pasti sudah tahu tentang proses penciptaan manusia secara biologi. Nah, kita bisa melihat lewat YouTube, bisa melihat membaca dari buku ataupun penjelasan dari Bapak Ibu guru pada sekolah sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas hakikat penciptaan manusia secara yang berada dalam Al-Quran. Dalam tema kali ini terdapat 3 pokok bahasan, yakni bagaimana proses manusia itu diciptakan, kemudian setelah diciptakan manusia itu diberi apa oleh Allah, diberi apa dalam menjalani kehidupan ini, yang terakhir adalah tujuan dari diciptakannya manusia. Ini kita akan membahas 4 surat dan juga kita akan bahas 1 hadis untuk kita pelajari bersama-sama. Pada poin pertama yakni tentang proses penciptaan manusia. Dalam surat Al-Mu'minun kita bisa melihat di sini. Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 ini menjelaskan bahwa proses terjadinya manusia, mulai dari saripati tanah, kemudian Allah menjadikannya sebuah air mani, kemudian air mani tersebut disimpan dalam tempat yang kokoh, yang dinamakan rahim. Kemudian air mani tersebut oleh Allah dijadikan segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah, Allah menjadikannya lagi sebagai segumpal daging. Setelah segumpal daging selesai, maka Allah menjadikannya tulang. Setelah tulang terbentuk, maka Allah memberikan lapisan tulang tersebut dengan daging, yang mana pada akhirnya Allah menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yang bisa kita ketahui saat ini sebagai manusia atau bayi. Nah, dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tadi terdapat hadis yang berkaitan, yang mana hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian itu dikumpulkan penciptanya dalam perutnya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau bersatunya sperma dengan ovum. Kemudian Allah menjadikan nutfah tersebut menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian setelah menjadi segumpal darah menjadi mudghah atau segumpal daging. Seperti itu pula. Lalu pada usia bayi, usia janin kurang lebih 120 hari atau
kurang lebih 4 bulan Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Pada saat peniupan ruh tersebut terdapat 4 jenis hal yang telah ditakdirkan. Yang pertama soal rezeki, soal ajal, amal, dan juga celaka atau kebahagiaannya. Itu tentang proses proses penciptaan manusia. Nah, kemudian apa lagi? Maka dalam Al-Quran surat Al-Mu'min tadi isi kandungannya adalah tentang proses penciptaan manusia yang dimulai dari unsur pertama yakni sadepati tanah tadi, kemudian pertumbuhannya di dalam rahim, lalu sampai menjadi makhluk yang sempurna hingga suatu hari menjadi seorang anak manusia. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Selanjutnya, setelah lahir, apakah manusia tersebut itu dibiarkan oleh Allah? Karena manusia lahir tidak membawa apa-apa. Kita tahu bahwa bayi yang lahir ke dunia itu tidak membawa apa-apa. Ya, bayi yang terlahir di dunia itu semuanya telanjang, semuanya tidak memakai baju, memakai celana, memakai popok atau memakai busana, memakai cincin, jam ataupun yang lainnya. Setiap bayi yang lahir itu tidak membawa apa-apa. Maka bagaimana bayi tersebut itu akan menjalani kehidupannya? Ternyata dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 Allah menjelaskan bahwa Allah yang mengeluarkan kamu maksudnya itu bayi atau kita dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan dia memberi kita, Allah maksudnya memberi kita itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani agar kita bersyukur, sehingga ketika usia kandungan usia kandungan ataupun usia hingga dewasa, indera pendengaran adalah indera yang paling istimewa, karena indera pendengaran ini sudah bisa berfungsi sejak kita di dalam kandungan. Banyak riset yang sudah membuktikan bahwa setiap bayi setiap janin yang di dalam kandungan, yang masih dalam kandungan itu, ketika didengarkan musik-musik klasik ataupun musik yang berirama harmoni atau didengarkan bacaan Al-Quran, maka memiliki psikologis dan perbedaan tersendiri di dalam tumbuh kembangnya. Itu disebutkan dari surat An-Nahl ayat 78. Nah, ini bisa adik-adik pahami bahwa sekali lagi masih ada hubungan antara surat Al-Mu'min dan surat An-Nahl. Ini bahwa manusia setelah dilahirkan maka Allah memberikan bekal berupa berupa pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani atau akal pikiran yang bisa kita pahami. Kemudian tujuan dari manusia setelah manusia diciptakan, kemudian setelah manusia diberikan bekal berupa pendengaran, penglihatan, dan juga kepikiran, lalu tujuan manusia diciptakan itu apa? Tujuan penciptaan manusia itu apa? Dalam surat Al-Baqarah di sini terdapat dialog antara Allah dan malaikat. Ini bisa kita lihat bersama-sama dalam surat Al-Baqarah ayat 30-32. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dalam ayat tersebut itu terdapat kandungan, terdapat cerita ketika Allah ingin menjadikan manusia menjadi seorang khalifah di muka bumi. Malaikat itu protes. Karena apa? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sebagai khalifah? Lalu Allah menjawabnya dengan apa? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka di sini Allah memiliki sebuah rahasia yang mana dari penciptaan manusia itu dipilih sebagai khalifatul fil ard itu karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Bagaimana bisa? Karena manusia itu memiliki hawa nafsu, memiliki akal pikiran atau hati nurani. Ketika kedua-duanya ini digabungkan, maka akan menjadi sesuatu yang istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu manusia adalah wakil Allah atau khalifatul fil ard seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Dalam ayat tersebut itu terjadi dialog, perbincangan antara Allah dan malaikat seperti dialog tadi. Kemudian tujuan yang kedua setelah yang pertama adalah tujuan dari manusia diciptakan adalah sebagai sebagai khalifatul fil ard atau wakil Allah yang mana mengatur segala urusan yang ada di bumi, menengahi segala permasalahan yang ada di muka bumi, mengkondisikan hal-hal apapun yang terjadi di muka bumi. Kemudian yang kedua, tujuan manusia yang kedua menurut surat Az-Zariyat ada yang ayat ke-56 adalah ibadah adalah perintah dari Allah kepada manusia. Namun dalam surat Az-Zariyat ini yang diperintahkan untuk beribadah tidak hanya manusia, melainkan jin juga mendapatkan kewajiban untuk beribadah. Sehingga dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan diciptakannya manusia dari dua surat tadi, yang pertama adalah manusia diamanahkan menjadi khalifatul fil ard atau wakil Allah di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari keriduan Allah. Seperti itu. Pada akhirnya dari kita mempelajari materi di atas tadi, maka harapannya agar kita itu semakin bertambah menjadi orang yang selalu bersyukur dan juga taat beribadah. Karena karena setelah kita mengetahui bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana itu prosesnya, yang mana manusia itu berasal dari saripati tanah, yang awalnya manusia itu hanya dari setetes air mani, maka kita harus memiliki rasa bersyukur yang lebih dan juga dibuktikan dalam hal ketaatan dalam beribadah, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika kita menjadi orang yang diridhai, maka Allah akan dekat dengan kita, menjadi sayang dengan kita, dan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, maka akan
dikabulkannya. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin saya akhiri, karena hidup itu harus punya tujuan. Jadi seperti tadi, tujuan kita apa? Kita diamanahkan oleh Allah itu untuk menjadi apa? Menjadi khalifatul fil ard, wakil Allah di muka bumi, mengatur segala apa urusan yang ada di muka bumi. Kemudian apa? Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Seperti sholat, syahadat, zakat, sholat, haji, zakat, puasa, itu sudah ditentukan waktunya. Adapun yang tidak ditentukan waktunya atau ghairu mahdhah seperti sedekah, infak, apalagi masih banyak yang lainnya lah. Maka dari itu kita harus mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, karena orang yang bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang paling baik. Khairukum seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya, untuk tugas pada pertemuan kali ini, silahkan adik-adik membaca ayat yang disebutkan tadi, 4 ayat dan juga 1 hadis. Kemudian silahkan tulis apa yang kalian pahami, apa yang kamu pahami tentang yang berkaitan dengan materi pada bab 1 di dalam buku. Lalu tulis dengan menggunakan bahasamu sendiri. Setelah itu, setelah selesai, bisa kalian fotokan hasil kerja kalian, lalu dikirimkan ke nomor saya. Oke. Mungkin cukup demikian pertemuan pada kali ini. Selamat mengerjakan generasi harapan agama nusa dan bangsa, dan jangan lupa ayat Al-Quran dan hadisnya untuk dihafalkan, karena inti dari pembelajaran Al-Quran hadis adalah menghafalkan Al-Quran dan hadis, karena kemampuan atau kompetensi yang kita miliki dalam mempelajari Al-Quran hadis ini terletak pada hafalan kita, karena banyak dari soal-soal yang akan diujikan nanti yang berkaitan dan berhubungan dengan hafalan, misalkan dengan melengkapi ayat, melengkapi hadis, ataupun menerjemahkan ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan hafalan. Maka ketika kalian menghafalkan ayat ini, kalian nggak usah berpikiran sampai nanti buat apa hafalan ini, buat apa, seperti itu. Karena pada suatu saat nanti apa yang kalian hafalkan saat ini akan berguna, pasti akan berguna pada waktunya nanti. Nah, oke. Ini ada gambar sedikit tentang proses penciptaan manusia. Pada nomor 1 itu saripati tanah, nomor 2 itu nutfah, kemudian nomor 3 itu alaq, kemudian yang keempat adalah mudghah, yang kelima sudah memiliki tulang, yang keenam lalu dilapisi daging lagi, yang ketujuh sudah berwajah atau berbentuk seperti manusia, seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa dikirimkan di kolom komentar, ataupun untuk absen silahkan ketik nama kalian, kemudian kelas kalian di kolom komentar. Oke, saya akhiri cukup sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, tetap giat dalam membaca,
jangan pantang menyerah, karena orang-orang yang menyerah adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Oke, cukup sekian pertemuan dari saya. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.